dari kampung untuk dunia. Pesantren berdaya masyarakat. Terima kasih Anda telah like dan subscribe dan share dari video-video dari channel Makrifat Bisnis. Makrifat Bisnis akan terus memberikan informasi-informasi aktual, tajam, dan terpercaya khususnya tentang perkembangan UMKM dan gerakan UMKM. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial, tentunya dengan produk-produk spesial, produk yang sudah mendunia dan tidak hanya mewarnai UMKM di Indonesia, tapi ini sudah mendunia dengan berbagai macam perkembangan pemasaran dan juga tentu memiliki kualitas produksi yang terbaik karena legalitas juga sangat lengkap. Nah, apa kabar Kiai? Ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini Kiai, saya ingin tahu sih bincang-bincang tentang Bikla itu apa dan visi-visinya bagaimana, dan yang terpenting bagaimana Bikla ini sampai ada ya. Nah, kira-kira bagaimana ya ini? Ya, baik, terima kasih Mas Imron. Jadi Bikla itu kenapa kemudian dinamakan Bikla? Ya. Karena satu, kami ingin mengangkat brand lokal. Di dalam kalimat Bikla itu sebenarnya adalah singkatan dari Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argopuro. Iya. Kami ingin mengangkat dua filosofi. Ada barokah. Nilai-nilai barokah ini yang orang Arab katakan ziyadatul khair. Itu senantiasa kami berharap dan meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya ingin mengangkat brand lokal. Kalau ada banyak produk kopi yang bertebaran di bumi Nusantara ini dan semuanya sudah memiliki brand. Sementara di Jember sendiri dengan potensi lokal yang sedemikian besar, sebenarnya brand itu harus mulai muncul. Iya. Nah, oleh karena itu saya mengangkat brand lokal Kopi Lereng Argopuro. Kopi Lereng Argopuro ya. Kenapa? Karena ketika orang berbicara tentang Argopuro, tentu kooptasi mereka adalah soal Jember dan kopinya. Tapi ini asli memang dari petani lokal Lereng Argopuro ya? Iya, kami memang semangat kenapa Bikla harus ada. Pertama, saya ingin bagaimana mengangkat potensi ini lebih bernilai ekonomi. Hari ini saya menghargai produk masyarakat itu 3.000 lebih mahal per kilo dari harga pasar. Jadi dibeli lebih mahal ya? Dibeli lebih mahal. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu menyadari tentang kualitas produknya. Iya. Kalau yang selama ini masyarakat petik asalan begitu, tetapi ke depan bagaimana dengan mereka produknya dihargai, lebih menjaga kualitas. Iya. Kemudian yang ketiga, kami sebenarnya ingin bagaimana bangsa Indonesia yang sudah dikenal tidak pandai menciptakan produk, hari ini didorong oleh pemerintah untuk bisa menciptakan produk, dan jadilah salah satu produknya adalah Bikla. Agar kopi tidak saja diekspor secara setengah matang, kemudian dikembalikan oleh negara-negara eksportir ke Indonesia yang jauh dan dengan harga yang jauh. Sebuah visi yang luar biasa bagus. Jadi ini adalah visi yang luar biasa, maka harus diperkuat dengan misinya, sebuah gerakan misi. Nah, terkait dengan Bikla ini memang menurut saya adalah kopi yang dikelola oleh di samping UMKM yang berbasis kepontren. Nah, tentu ini adalah tidak mudah. Sebuah kepontren itu mengelola sebuah produk, sebuah brand ini tidak mudah sekali. Sudah banyak sekali mungkin perusahaan-perusahaan atau kepontren-kepontren lain gagal. Mengapa? Karena dua kepentingan yang sedikit berbeda. Nah, ini bagaimana caranya mensinkronisasi antar kepentingan bisnis dengan kepentingan edukasi pesantren ya. Sementara di sisi dakwah gitu. Bagaimana ya? Jadi pertama, di dalam produk ini terdapat value, Mas. Jadi bukan sekedar bagaimana orang ngopi dan selesai, tapi setelah ngopi mereka ada banyak harapan-harapan, dan ternyata betul. Apa yang menjadi harapan mereka? Sembuh dari penyakit, kemudian Allah sembuhkan dari penyakitnya, kemudian orang kembali disehatkan, kemudian juga ada yang bersifat vitalitas yang sudah banyak terbukti di pasar. Yang ini yang kemudian mengangkat, dan semua terjadi tidak secara kebetulan, tapi ada peran serta Allah di situ. Itu yang kemudian saya
saya namakan dengan barokah tadi. Dengan barokah tadi ya. Nilai-nilai barokah itu yang meresap kepada butiran-butiran kopi itu, yang kemudian Allah dengan wasilah kopi ini menyembuhkan dari penyakit-penyakit para pecinta kopi. Jadi ini boleh dikata kopi sehat plus kopi herbal ya. Alhamdulillah selama ini dikenal kopi ini sebagai kopi kesehatan. Kopi kesehatan ya. Kopi Karena sehat banyak ya. di antara testimoni dari para pecinta kopi, peminum kopi ini yang ternyata sembuh begitu. Dan itu sekali lagi tidak terlepas karena memang di pesantren kami, di pondok pesantren Ihya'us Sunnah Al Hasani itu yang namanya Dzikir Ratibul Haddad itu kami baca hari ini sudah bisa 4 kali sehari. Wah, alhamdulillah. 4 kali sehari. 4 kali sehari ya. Dan saat mau proses kopi ini kami bacakan ayat-ayat rupiah lagi. Iya. Dan tentu saja itu semua yang mendorong kemudian kopi ini dikenal oleh masyarakat sebagai kopi kesehatan dan kopi obat. Walaupun tidak berani saya mengatakan dengan kopi orang kemudian sembuh dari penyakit jantung, dari penyakit lambung, macam-macam. Tapi nyatanya keadaan karena wasilah barokah dari Allah Subhanahu ya luar biasa. Nah, kira-kira kalau boleh ngintip agar para UMKM dan kementerian lain itu mampu istilahnya itu sebagai role model atau percontohan atau sekedar mengintip rahasia teknis pemasarannya ya. Bagaimana? Dan teknis pemasaran dan kemudian peluang-peluang yang diberikan kepada mungkin para penjual atau apa, kira-kira bagaimana ya peluangnya ya? Teknik yang kami lakukan selama ini pertama adalah menggunakan media media Facebook, Facebook ya, media sosial ya. Karena memang eranya sudah era digital ya. Ini salah satu yang barangkali perlu kita manfaatkan agar produk yang kita buat lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kami juga alhamdulillah hari ini sudah bisa melakukan kontak kerjasama dengan beberapa perusahaan distributor. Jadi kalau kita buat produk kemudian pasarkan sendiri, ya mungkin jalan, cuma agak berat gitu. Agak berat. Hari ini kami sudah bagi tugas agar kehadiran Bikla bukan cuma dinikmati oleh saya dan keluarga dan pesantren, tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hadir bersama dengan perusahaan distributor, beberapa perusahaan distributor di Indonesia. Nah, oleh karena itu nantikan kehadiran Bikla di ruang tamu Anda, di dapur Anda. Insya Allah selain bisa dapat ngopinya, tapi sekaligus dapat sehatnya, insya Allah. Hai Rina, selamat pagi. Hari ini kiriman kopinya udah sampai di Amerika. Coffee Bikla hari ini udah sampai di Amerika, tepatnya di negara bagian Pennsylvania. Saya udah coba ya, kopinya udah dicoba, udah saya seduh. Kerasa sekali rasa jahe, rasa rempah-rempah. Enak sekali. So, sekali lagi terima kasih sudah dikirimin kopi. I hope mudah-mudahan I can order it online. Karena jauh ya dari Indonesia ke Philadelphia, jauh. But terima kasih banyak. Kopinya udah diterima. Thank you so much. Sahabat channel Vlog Malibat Bisnis, ini bincang-bincang singkat tapi memiliki berkah yang luar biasa. Nah, inilah persembahan dari channel Vlog Malibat Bisnis atas kehadiran sosok kiai entrepreneur yang patut acungan jempol dan menjadi suri tauladan untuk perkembangan pesantren yang berbasis UMKM. Nah, terima kasih Kiai atas kehadirannya, dan mungkin satu kata dua kata pesan untuk para penggemar channel Vlog Malibat Bisnis. Semoga ya, baik. Kalau kita punya tujuan, hendaknya kita mulai action. Action ini yang berat.
Langkah 1000 sebenarnya adalah dimulai dari langkah pertama. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya kepada pondok-pondok pesantren, tidak saja mengandalkan bagaimana kita bisa mengajukan proposal ataupun lebih dikenal dengan macam-macam dana hibah ataupun bantuan macam-macam, tapi lebih kepada bagaimana kita membangun brand dari melalui kewirausahaan yang ada dengan basis sumber daya alam sekitar pesantren. Oleh karena itu, saya pastikan pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sahabat channel vlog Marifat Bisnis. Ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.